Oke, baik, kita mulai perkuliahan kita pada pertemuan ke-14 ya. Eh, Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya ya sehat selalu, oke, dan tidak kekurangan suatu apapun. Boleh dinyalakan untuk videonya ya, silakan, biar kelihatan. Ya, oke. Oke, kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan untuk mekanisme UAS ya, ujian akhir. Jadi apa saja yang perlu diperhatikan ya, kurang lebih nanti sama dengan UTS mekanismenya, hanya saja ada sedikit perbedaan dari sisi waktu. Saya tampilkan dulu untuk ininya, untuk PPT-nya. Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Oke, untuk UAS ini, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi ini tidak akan lama-lama saja. Kita akan bahas langsung ke intinya saja. Oke, untuk pertemuan 14 hari ini pembahasan mengenai sebelum UAS ya. Kemudian jangan lupa juga untuk absen di Kulino ya di pertemuan 14 ya. Silakan kalian absen dari sekarang, jangan sampai lupa. Kemudian nanti bagi yang tidak ikut, rekamannya akan saya upload seperti biasa. Kemudian untuk UAS berupa kuis di Kulino ya, seperti UTS kemarin. Oke, penjelasannya saya ke next slide. Ya, untuk UAS-nya seperti biasa menjawab soal langsung di Kulino. Karena saya masuk kategori dosen utama, maka nanti soalnya berbentuk kuis ya. Mungkin berbeda dengan mata kuliah lain yang mungkin ada beberapa yang sistemnya penugasan ya, atau mengerjakan di kertas kemudian di scan atau di foto kemudian di upload. Nah, kalau saya jawabannya nanti dipilih langsung untuk pilihan ganda dan true false, kemudian ditulis langsung untuk yang isai. Nah, untuk pilihan ganda dan true false soalnya masih sama 30 soal, kemudian isainya ada 2 soal. Nah, kalau yang di UTS kemarin durasi menjawabnya 30 menit, khusus untuk UAS di sini saya tambahkan menjadi 60 menit ya. Tujuannya apa? Biar nilai kalian juga lebih baik. Saya kira 60 menit waktu yang lumayan lama untuk soal teori seperti ini. Kemudian ada tips ya, kalau menjawab untuk soal isai, tolong jangan langsung copy paste jawaban dari Google. Nah, itu nilainya akan rendah sekali ya. Kalau bisa untuk soal isai, kalian jawab sesuai dengan pemahaman kalian. Nah, kalian misalkan mencari jawaban, lalu kalian tulis dengan bahasa sendiri ya, tapi artinya atau intinya tetap sama atau diparafrase seperti itu. Nah, itu nilainya akan lebih baik daripada kalian copy paste dari Google, karena nanti ketahuan dari font, kemudian tulisan yang nyambung dan lain sebagainya. Walaupun jawabannya betul, tapi metode seperti itu nilainya akan berbeda dengan yang menuliskan jawaban sendiri ya, tapi artinya tetap sama. Ya, saya kira 60 menit cukup lah untuk menulis itu. Tips yang kedua, kerjakan soal isai dulu. Nah, biasanya kalau isai kan perlu berpikir ya, karena kalian menulis di Kulino. Nah, kalau pilihan ganda kan jawabannya sudah pasti, oh ini yang benar, oh ini yang salah. Ya, ini waktunya 60 menit durasinya, tapi rentang waktu pengerjaannya jam 9.30 sampai jam 12 ya. Berarti di minggu depan tanggal 15 ya. Tanggal 15 Januari 2021 jam 9.30 sampai jam 12. Kalian tidak harus mengerjakan di awal misal 9.30, kalian mengerjakan jam 10 pun masih bisa gitu ya. Tapi jangan sampai mepet mengerjakan misalkan jam 11.30. Nah, itu
nanti waktunya hanya 30 menit. Ya, semoga sudah bisa dipahami karena tidak berbeda jauh dengan ketika UTS. Oke, itu untuk UASnya. Kemudian untuk materinya dari pertemuan 8 sampai pertemuan 14. Kemudian nanti harap membaca instruksi dulu. Jadi sebelum mengklik kuisnya, kalian baca dulu instruksinya. Lalu kesempatan mengerjakan hanya satu kali seperti biasa. Nanti jika ada kendala, kalian bisa japri ke WA saya. Seperti itu ya. Saya harapkan dengan adanya penambahan waktu, nilainya bisa ya minimal 90 semua ya, minimal. Oke, kalau bisa ya bisa full. Misalkan nilainya 100 semua. Oke, itu untuk penjelasan UASnya. Kita ke diskusi dan tanya jawab. Nah, bagi yang mau bertanya mengenai UAS atau apapun selama perkuliahan bisa ditanyakan di sini. Oke, jangan lupa juga untuk absen ya. Absennya tidak saya panggil satu persatu, tapi silakan absen di Kulino secara langsung di pertemuan ke-14. Oke, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Kita ke sesi tanya jawab. Silakan boleh dinyalakan untuk Pak, itu absensinya belum dibuka, Pak. oh iya. Di ini, di Kulino. Iya, Pak. Oh iya, sebentar. Saya buka dulu ya. Atau belum saya kasih forum ya. Sebentar. Pertemuan 14. Oh iya, belum ada forumnya. Sebentar, saya copy dulu. Ya, silakan di-refresh lagi. Sepertinya sudah bisa. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin atau misalkan mau diskusi mengenai apa, silakan. Yang pasti tetap jaga kesehatan ya. Tadi pagi baru mendengar kabar dosen kita, salah satu dosen ya, Pak Andi, meninggalkan kita semua. Mungkin bagi yang pernah diajar sudah tahu ya. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas. Sudah? Sudah jelas? Tidak ada yang mau disampaikan ke saya? Pak, itu nanti DPPL-nya masih ada revisi nggak, Pak? Karena kan ini sudah waktunya sudah ya tinggal UAS, jadi kalian kumpulkan saja semaksimal mungkin, sebaik mungkin, akan tetap saya nilai, tapi tidak ada revisi. Seharusnya ada satu kali lagi, tapi karena waktunya sudah nggak ada, waktunya sudah mepet. Biasanya kan ada minggu tenang ya. Nah itu biasanya saya gunakan untuk satu kali revisi, tapi karena nggak ada ya sudah, DPPL 42 saja sudah cukup. Begitu ya. Jadi tugasnya di sini sudah selesai semua. Jadi tinggal Senin itu sudah mulai full ujian, tidak ada tugas lagi. Gitu. Penjelasannya di situ ya, karena biasanya sebelum UAS itu ada minggu tenang. Saya mikir seperti itu, tapi ternyata di surat edaran rektor itu langsung UAS. Jadi ya sudah, berarti sudah cukup. Tapi sudah cukup mewakili lah. Seperti itu, Mas Nur Afianto ya. Yang lain mungkin ada yang mau disampaikan. Pak, ada kisi-kisi enggak, Pak? Kisi-kisinya, tipsnya tadi sudah saya sampaikan. Untuk materi dari pertemuan 8 sampai 14, saya membuat soal itu dari materi yang ada di Kulino, dari video maupun dari PPT yang saya share. Itu aja kan, sistemnya juga open book, tanpa pengawas. Kamu buka aja semua di situ.
pasti ada. Berarti Ya, belajarnya cukup dari PPT dan video saja, Pak. cukup, cukup. Ya, kecuali eh, mungkin nanti di ISA juga ada tugas ya, SKPL, DPPL juga dipelajari. Itu juga masuk ke UAS. Biasanya berdasarkan tugas masing-masing ya. Pelajari SKPL, DPPL punya kelompok sendiri saja. Kelompok lain nggak usah. Itu kisi-kisinya. Saya yakin Baik. bisa lah. Mudah, waktunya panjang, kalian bisa buka buku, tidak ada yang mengawasi, ya tinggal berdoa saja, semoga mendapat yang terbaik gitu aja. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang absennya kurang untuk UAS? Kalau ada yang kurang nanti bisa japri saya. Kalau malu bisa apa namanya membuat surat permohonan untuk mengikuti UAS ya. Saya izinkan semua untuk ikut UAS. Bagi yang absennya kurang. Untuk pertemuan 14 memang belum diinput ya karena kan kita baru melaksanakan pertemuan 14. Baru diinput sampai pertemuan 13. Seperti itu. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Oke, karena ini pertemuan 14, berarti pertemuan terakhir kita di semester ini ya. Saya berharap bisa ketemu lagi di mata kuliah yang berbeda. Ya, penekanannya di mata kuliah yang berbeda. Jangan sampai di mata kuliah yang sama. Oke, seperti itu. Eh, saya mohon maaf karena saya yakin banyak kekurangannya selama perkuliahan daring satu semester ini ya, karena kita juga masih sama-sama menyesuaikan dengan kondisi, sama-sama belajar ya. Biasanya tatap muka ya, saya lebih senang dengan tatap muka. Ya, kalian pun mungkin seperti itu ya, bisa ketemu teman-teman, bisa dapat uang saku ke kampus. Nah, itu mungkin ada perbedaan-perbedaan seperti itu yang bikin kalian kangen. Misalkan ada yang ngekos ya, itu juga pasti berbeda sekali seperti itu ya. Oke, kita juga berharap bisa segera untuk tatap muka, tapi tentunya dengan menyesuaikan situasi dan kondisi ya. Kita ikuti saja seperti apa ke depannya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf sekali lagi jika selama satu semester ini banyak sekali kekurangannya. Mohon masukan dan saran nanti bisa kalian isi di kuesioner ya, diisi aja sejujur-jujurnya. Bisa untuk masukan bagi saya dalam mengajar. Saya tidak anti kritik, silakan dikritik saja, disampaikan apa namanya ya sejujur-jujurnya seperti apa, itu kekurangannya seperti apa, gitu ya. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan ini. Jika uh, tidak ada yang mau bertanya lagi, semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Syukur-syukur nanti ketemu di kampus ya untuk perkuliahan tatap muka. Seperti itu ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.